Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Wah, kalau sahur begini, Mama jadi teringat acara RRI Makassar dulu. Pak Kiai dan Denaba. Pak Kiai dan Denaba? Iya. Mama belum tahu. Kenapa? Sekarang acara Pak Kiai dan Denaba hadir kembali di RRI Makassar. Alhamdulillah, jadi teringat lagi suasana sahur di masa lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Denaba. Saya Pak Kiai. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah. In Memoriam, mengenang dialog Pak Kiai dan Deng Naba, menemani waktu sahur Anda sepanjang bulan Ramadan. Dengarkan setiap pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar dan di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia.
Sahabat budaya, masih di Pro 4 RRI Makassar. Saat ini kurang lebih 9 menit berlalu dari jam 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini kembali kami hadirkan program acara Mozaik Budaya, yang tentunya kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda bersama narasumber Armin Amri dengan tema kewirausahaan seni siswa, ya. Tentunya dari dosen setia Nusantara Makassar akan menemani Anda sahabat budaya di program acara Mozaik Budaya. Saya menyapa dulu Bapak Armin Amri, ya. Baik, halo, assalamualaikum Pak Armin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana Pak Armin, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Puasa yang keempat Ramadan, ya Pak Armin. Iya. Nah, kita ke tema pagi ini tentang kewirausahaan seni siswa, ya. Iya. Jadi sahabat budaya, bahwa tentunya di sekolah saat ini siswa diajarkan berbagai seni dan kreativitas, ya. Nah, tentunya seperti apa kewirausahaan seni di sekolah, kita dengarkan dulu penjelasan dari Bapak Armin Amri. Silakan Pak Armin, kewirausahaan seni di sekolah itu seperti apa, Pak? Iya. Ya, baik Mbak Yuni, ya. Iya. Saya menyapa kepada seluruh pendengar RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang cerah ini kita di provinsi bersama diri. Tentu di hari ini kita akan membahas tentang kewirausahaan seni. Ini bukan mata pelajaran, ya, tapi ini kita mencoba mempromosikan, mengimplementasikan dalam pembelajaran seni bahwa seni bisa menjadi sebuah label bisnis. Anakku sekalian, mungkin saya panggil anak-anak di sekolah, ya, mungkin salah tahu dia mendengar dalam program kita, dan teman-teman para pendamping berseni dimanapun berada, bahwa awal yang kita harus bahas adalah ada alasan ketakutan orang berbisnis. Kenapa demikian? Karena mungkin takut gagal, mungkin karena kurangnya modal, mungkin juga minim pengalaman atau pengetahuan. Ini sebentar kita mau kaji bersama. Atau mungkin dia takut ambil risiko karena takut kerugian, kemudian tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak, takut dengan kehilangan keamanan finansial, modalnya mungkin akan berkurang, dan mental yang nyaman takut keluar dari sana. Ya, mungkin juga sulit mencari bisnis dan kurang sabar dalam proses. Padahal potensi itu besar sebagai penghasilan tak terbatas karena dia sendiri yang kelola. Kemudian kebebasan waktu dan fleksibilitas menjadi pimpinan atau bos bagi diri sendiri. Kemudian dia bisa juga meningkatkan keterampilannya dalam hal pengalaman. Dan berpeluang juga menciptakan lapangan kerja yang begitu luas kepada orang lain. Itu yang mungkin menjadi sebagai motivasi untuk berbisnis, ya. Kemudian kita juga harus melihat fakta menarik, Mbak Yuni. Iya, baik. Ini bisa nanti menjadi motivasi kepada para milenial ini, atau mungkin sebuah set bahwa di tahun 2004 itu, karena ini ekonomi seni ini, kewirausahaan seni ini berkaitan dengan ekonomi kreatif. Di tahun 2004 itu
jumlah tenaga kerja yang berkecimpung di ekonomi kreatif itu mencapai 26,74 juta orang. Nah, ini sebuah capaian yang signifikan perubahan dari tahun lalu, dari 24 juta. Iya. Nah, sementara di data BPS itu, Pak Yuni, disebutkan bahwa 55,56 orang yang sebagai wirausaha, ternyata 51,55 juta sebagai pemula. Dan ini sudah menunjukkan 5 juta sebagai usaha yang mapan. Ini sebuah kegembiraan. Di samping demikian, ada juga info menyebutkan bahwa industri kreatif itu terus berkembang dari tahun ke tahun. Nah, ini yang paling penting, Pak Yuni. Karena kita berbasis seni budaya di sekolahan, maka kesempatan bagi kita untuk mengimplementasikan jumlah kekayaan budaya kita yang begitu banyak, ribuan. Di tahun 2024 itu tercatat sekitar 2.213 warisan budaya yang tak benda yang tercatat. Ya, ini menjadi sebuah fakta menarik supaya para milenial ini bisa lebih mengenjot untuk berwirausaha. Nah, dari pentingnya ini Pak Jensen itu memberi persiapan pada mereka menata masa depannya. Kemudian mendorong juga kreativitas dan inovasi dalam menghadapi tentang ekonomi yang dihadapi sekarang. Ya. Saya meningkatkan kemandirian, saya mencoba mencontoh mungkin seorang siswa atau mahasiswa lah mungkin yang sulit mendapatkan pekerjaan tapi memulai bisnisnya dari karena seni, kita misalnya desain grafis yang dieksplor masuk ke dunia maya menjadi freelancer, kemudian di-upload oleh banyak orang, mungkin diklaim dibelinya. Nah, itu menjadi sebuah pendapatan dalam kemandirian perusahaan. Nah, ada contoh menarik, ada contoh kasus yang terjadi di seorang mahasiswa di salah satu kampus ternama di Surabaya. Dia mencoba memanage dirinya. Dia punya kemampuan dalam hal mode ya. Kemudian dia meminta temannya menjadi sebuah model untuk dia makeup artis. Kemudian dia lempar ke dunia maya. Di situ menjadi awal banyaknya peminat untuk bisa menjadi sebuah perusahaannya. Ingat, wirausaha kan orang yang melaksanakan usaha, kemudian kewirausahaan adalah proses untuk mendirikan perusahaannya. Nah, berkaitan dari semua itu, maka kewirausahaan seni di sekolah itu adalah upaya mengintegrasikan seni dan kreativitas dengan prinsip kewirausahaan. Ini bertujuan untuk membangun jiwa inovatif, mandiri, dan berorientasi pada pengembangan potensi ekonomi seni yang dimiliki. Nah, dalam hal ini di sekolah sekarang, Pak Yuni, lagi digenjotkan, lagi didorong itu yang kurikulum Merdeka Belajar, dalam hal ini P5, yaitu proyek penguatan profil pada Pancasila. Ini bisa memberi penguatan kepada siswa kita untuk lebih mengembangkan produk seni berbasis kearifan lokal, seperti tadi, 2.000 sekian budaya yang bisa dieksplor menjadi sebuah karya seni yang bisa bernilai jual. Nah, itu mungkin sebagai gambar awal untuk mengantar kita bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh kewirausahaan seni, kemudian bagaimana menjembatani siswa kita untuk bisa masuk ke dunia itu. Iya. Oke. Kemudian bentuk kegiatan kewirausahaan siswa di sekolah ini yang seperti apa itu, Pak Armin? Baik, Mbak Yuni, di kegiatan keseharian di sekolah itu saya gambarkan bahwa saya lama Mbak Yuni di kelas mengajar anak-anak kita, ada 4 tahun, kemudian beralih ke tempat lain. Di kegiatan keseharian teman-teman guru sekolah dan bersama dengan siswa belajar seni budaya,
itu sangat kental dengan begitu sudah ada karya, maka di akhir semester misalnya, maka dia akan melakukan pameran. Nah, kesempatan ini bisa digunakan sebagai pasar hasil karyanya. Ya. Dia kerajinan, mungkin dia kuliner, mungkin dia souvenir dan sebagainya. Kemudian dari pembelajaran seni di sekolah itu bisa menghasilkan produk-produk yang kreatif. Melukis pastilah. Teman-teman guru sekarang sudah banyak mengembangkan daur ulang. Sampah-sampah yang ada di sekitar sekolah itu didaur ulang menjadi sebuah karya. Ini sebuah produk karya kreatif yang bisa dihasilkan siswa. Yang ketiga, tak lupa bahwa di sekolah itu di samping seni produktif, maka dia juga menghasilkan seni pertunjukan. Ada tari, ada musik, ada teater, dan seterusnya. Itu bisa menjadi sebuah kolaborasi untuk dijadikan sebagai penampilan di sekolahan, meskipun dalam konsernya tetap sekolah yang kecil-kecilan. Mungkin di anak-anak kita bisa diajarkan bagaimana menjadi entrepreneur, menjadi EO dalam hangkitan ini. Ya, menjual tiketlah kepada teman-temannya sebagai awal cikal bakal untuk mengelola sebuah kegiatan. Di samping itu, sekarang dalam era digital, fotografi, videografi sangat mudah sekali digunakan oleh kita untuk menangkap sebuah momen atau membuat sebuah cerita. Nanti akan diolah dengan menggunakan AI atau sebagainya. Maka ini sebuah peluang kegiatan perusahaan seni siswa sekolah yang apabila ini semua dimaksimalkan, tentu dengan pendampingan teman-teman guru di sekolah, supaya lebih mengarahkan anak kita mencapai hasil yang dihasilkan. Ini dapat direncanakan. Ya. Oke, kemudian tujuan dan manfaat kewirausahaan seni siswa ini, Pak Armin, di sekolah? Ya, tentu dengan Pak Bayu ini setiap kegiatan di sekolah itu harus berorientasi tujuan ya, supaya ada tolak ukur yang bisa dicapai. Sebuah perencanaan, maka dia harus memunculkan, dia harus mengcover tujuan-tujuan yang ada. Tentang kewirausahaan seni di sekolah. Tujuan yang ingin dicapai, misalnya karena seni budaya, maka rohnya adalah kreativitas, maka dia akan membangun kreativitas dan inovasi dengan melakukan eksplorasi seni yang berorientasi bisnis. Seperti tadi Pak saya sampaikan, produk-produk yang dihasilkan itu bernilai jual, itu bisa dikembangkan menjadi kewirausahaan. Yang kedua, ini bisa meningkatkan keterampilan kolaborasi. Ya, di PLN itu saya dijunjung ini, kolaborasi dan gotong royong. Tentu dengan kegiatan seni di sekolah itu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa berpeluang kepada teman-temannya, teman dengan temannya, teman dengan guru, sekolah dengan masyarakat. Saya ingat sekali Mbak Yuni, waktu saya mengajar di aktif kelas, saya waktu itu melaksanakan sebuah pertunjukan di lorong-lorong, sehingga saya itu berkolaborasi dengan masyarakat untuk membangun lorong tempat pertunjukan. Ini sebuah tujuan yang mungkin bisa dicapai. Yang ketiga, ini mempersiapkan siswa untuk masuk ke dunia kerja. Kenapa demikian? Karena di seni itu, Mbak Yuni, betul-betul dia berorientasi proses. Dan proses ini menjadi tujuan dunia kerja. Bayangkan kalau anak kita di pembelajaran seni di sekolah itu, mulai mempersiapkan bahan, mengolah bahan, mempublikasikan hasil karyanya, itu merupakan yang diharapkan dunia kerja. Dan itu barang-barang itu akan diolah dengan mempertimbangkan kreativitas. Yang berikut, dengan perusahaan itu anak-anak kita ditumbuhkan apresiasi yang tinggi kepada budaya-budaya lokal yang ada di sekitar ini. Contoh misalnya saya pernah mendengar di SMA 21,
Basang, makanan khas Makassar, Iya, basang. diolah menjadi sebuah uh, brand baru dengan menambahkan topping-topping di atasnya, apakah rasa ini, rasa itu, sehingga menghasilkan produk baru. Dalam hal ini anak kita diajar untuk mengapresiasi budaya lokal yang ada. Iya. Ya, tujuan yang berikut adalah tentu dengan kegiatan ini mendorong kemandirian dan sikap refleks. Nah, tentu dengan membuat sebuah karya, anak kita akan membangun dirinya. Dengan cikal bakal, karya itu akan menjadi sebuah bernilai ekonomi yang akan nanti dijual. Tentu dengan ini akan memberikan pendapatan dan mengarahkan kepada kemandirian dirinya. Dan sikap refleks di sekitar masyarakat dia bisa membaca apa yang menjadi peluang usaha. Ya itu Mbak ini sekitar hal yang saya sampaikan untuk tujuannya. Iya. Nah, kemudian manfaatnya Pak Armin ini? Ya, bagi siswa sendiri itu tentu dengan tadi dengan tujuan yang dicapai, guru siswa berkolaborasi di kelas membangun kreativitas. Karena Mbak Yuni di seni itu sangat ditonjolkan kreativitas. Kenapa demikian? Karena selalu berkarya dengan ungkapan rasanya. Tentu rasakan tidak berbeda sama orang, sehingga kreativitasnya yang berbeda-beda. Nah ini dengan cara ini maka siswa mendapatkan manfaat, terbangun kreativitasnya dan inovasinya. Ini dengan jiwa P5 di Merdeka Belajar. Yang kedua, melatih jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab. Ini didapatkan dalam hal pengelolaan manajemen pertunjukan, manajemen pameran. Kenapa? Karena di tempat itu, di ruang itu nanti guru akan membuat kepanitiaan. Nah, ada panitia ini, ada ketua, sekretaris, dan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab yang akan dimunculkan. Yang ketiga, itu meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi. Bayangkan Mbak Yuni kalau anak kita berpameran di sekolah, dia akan tampilkan dirinya, dia akan mengkomunikasikan dirinya. Entah di pertunjukan, entah di pameran, dia akan berbicara kepada orang lewat karyanya, atau mungkin menyampaikan secara lisan kepada para pengunjung, para penonton. Nah ini merupakan keterampilan sosial dan komunikasi. Kemudian membantu siswa memahami proses bisnis nyata. Hal ini adalah menyiapkan, mengolah, mempublikasikan, dan menjual. Nah, tentu dengan ini dia akan mengolah sendiri pendapatan yang dimiliki, mengatur keuangannya, pendapatannya bagaimana untuk lanjutan berikutnya. Kemudian meningkatkan kecintaan terhadap budaya lokal. Dengan pengolahan budaya yang ada, saya melihat kecenderungan sekarang di persekolahan ini, guru dengan siswa itu lebih cenderung mengkolaborasi budaya lokal sebagai tema karya yang dibuat. Contoh, dari adat Toraja, dia akan memasukkan unsur ukirannya. Di daerah Bone akan menjadikan Songkoreca sebagai simbol. Di Makassar dengan atau dari Bulukumba dengan perahu pinisinya, dia akan mengkolaborasikan menjadi sebuah kearifan lokal yang bernilai kebinekaan yang beragam dari budaya yang ada. Ya. Nah, kemudian cara untuk mengembangkan kewirausahaan seni siswa ini terhadap siswa gimana caranya, Pak? Ya Mbak, ini di era sekarang ini kita tidak pungkiri ya, perkembangan teknologi begitu dahsyat perkembangannya. Sampai sekarang dengan AI ini lebih memberi peluang pada anak kita untuk lebih mengeksplor dirinya. Sehingga cara awal untuk lebih mengembangkan itu tentu dengan seni berbasis teknologi. Kalau teknologi yang kita tinggalkan, maka kita akan tergilas. Saya tadi tidak sempat sampaikan bahwa beberapa tahun ke depan itu 50% tenaga kerja tradisional itu akan tergeser dengan teknologi. Dia akan terganti dengan otomatisasi.
yang sebelumnya mungkin dikerjakan 1 orang, 3 orang, 4 orang, sekarang dengan teknologi AI itu akan kompres semua itu sehingga otomatis seni berbasis teknologi harus diperkuat. Yang kedua, konsep budaya yang dijadikan sebagai ruangnya karya-karya ini memberi produk ramah lingkungan. Bayangkan budaya kan tidak akan menggerus lingkungan kita. Yang kedua, kalau menggunakan memang lingkungan, maka dia akan lebih cenderung kepada pengolahan daur ulang. Nah, ini akan lebih membantu kita semua barang-barang yang sudah terbuang menjadi sampah, anak kita dengan kreativitasnya akan mengolah menjadi sebuah produk yang ramah lingkungan. Yang berikut adalah pemasaran digitalnya berbasis media sosial. Nah, gampang sekali sekarang ya, Instagram, TikTok, dan sebagainya bisa menjadi sebuah layanan untuk menjual produknya. Dan inovasi yang adalah kolaborasi lintas bidang, sehingga teknologi antar seniman dan akademisi misalnya akan larut menjadi sebuah atau dunia industri akan menjadi sebuah kolaborasi lintas bidang. Ya. Oke, baik Pak Armin, sebentar kita akan lanjut lagi di program Mozaik Budaya. Kita nikmati dulu satu lagu berikut ini.
Baik, Anda masih bersama kami di Mozaik Budaya, sahabat budaya, tentunya tentang kewirausahaan seni di sekolah ya. Baik, masih terhubung dengan Bapak Armin. Halo Pak Armin, ya. Baik, sore Mas Ferdinand. Iya, oke, kita lanjut lagi. Kemudian tadi sudah kita bahas tentang tujuan, manfaat, dan juga cara mengembangkan kewirausahaan seni siswa ya. Nah, kemudian apa-apa saja nih inovasi yang perlu dikembangkan oleh siswa di era digital saat ini, Pak Armin? Iya. Ya, Mbak Yuni ya. Di era digital sekarang ini tidak bisa kita pungkiri bahwa perkembangan yang disampaikan begitu kencang dengan berbagai macam aplikasi muncul. Yang belakangan sekarang ada aplikasi atau artificial intelligence AI itu, ada juga augmented reality AI. Nah, dalam hal ini seni yang berbasis teknologi, khususnya dalam hal seni visual, contoh seni desain digital, itu memungkinkan anak kita sekejap bisa menghasilkan produk yang bernilai jual tinggi. Tidak kalah dengan hasil olahan manual, itu bisa memberi peluang anak kita bisa menggunakan inovasi ini menjadi sebuah jembatan menghasilkan karya yang bernilai ekonomi. Pak Armin, videonya kameranya belum terbuka ya? Iya, silakan Pak Armin. Iya. Sudah. Oke, sementara loading ini. Iya. Ya. Belum. Iya. Baik, masih belum terlihat ini Pak Armin. Oke. Ya, sudah ada ini. Ya, silakan lanjut Pak Armin. Ya. Tadi yang pernah sampaikan bahwa seni berbasis teknologi dengan pemanfaatan AI, artificial intelligence. Kemudian ada augmented reality. Ini berpeluang kepada anak kita menghasilkan produk yang bernilai jual ekonomi tinggi, yang dengan cepat bisa menghasilkan karya yang bernilai ekonomi tinggi. Contoh, sekarang ini banyak karya-karya karikatur yang dibuat oleh AI itu sudah banyak, pasarannya sangat tinggi, banyak peminatnya. Nah, ini peluang besar anak kita karena kemampuan anak kita di sekolah diajarkan tentang prinsip-prinsip berkarya seni, kemudian unsur-unsur apa yang digunakan dalam hal berkarya seni, itu dibangun dengan itu, ditambah dengan kemampuan IT yang bagus, maka anak kita dengan cepat bisa menghasilkan karya yang bernilai jual tinggi, bernilai ekonomi yang tinggi. Yang kedua, pemanfaatan limbah dari alam sekitar kita atau sekitar kita, ataupun menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, itu sangat berpeluang dengan keragaman hayati yang dimiliki negara kita, berpeluang untuk bisa diolah sedemikian rupa, menghasilkan sebuah karya yang menakjubkan. Siapa sangka ya, dengan kayu-kayu yang berserakan di samping tempat kita, itu bisa dimodifikasi sedemikian rupa, bisa menghasilkan sebuah karya yang bernilai jual tinggi. Siapa sangka bahwa botol-botol bekas itu bisa didaur ulang. Siapa sangka bahwa besi-besi tua yang direparasi ulang kemudian disambung di sedemikian rupa bisa menghasilkan sebuah karya yang menakjubkan. Itu yang kedua. Kemudian pengembangan itu bisa dengan pemasaran digital berbasis media sosial. Nah, sekarang ini peluang kita dengan simple bisa disampaikan kepada hal yang ramai apa yang sudah dibuat lewat Instagram kah, lewat TikTok kah, dan yang lainnya itu bisa sampai kemana-mana, ke ujung dunia bisa orang tahu bahwa di tempat ini ada sebuah orang yang bisa membuat karya ini dan bisa menjadi media berkomunikasi, berinteraksi, dan bisa menghasilkan
pendapatan untuk kemandiriannya. Nah, inovasi yang bisa dikembangkan adalah dengan berkolaborasi dengan berbagai macam pihak atau berkolaborasi menggabungkan seni dengan teknologi, seni dengan dunia pendidikan, misalnya pembuatan animasi edukasi. Sekarang Kampas memberi peluang pada kita untuk bisa menghasilkan media-media untuk promosi menjadi sebuah kolaborasi seni dan teknologi. Nah, itu adalah inovasi yang dikembangkan siswa di era modern ini sehingga memberi peluang anak kita bisa menghasilkan karya-karya yang bernilai jual dan bisa memberi kemandirian pada dirinya untuk menata masa depannya. Ya, kemudian apa saja tantangan yang tentunya dihadapi oleh siswa saat ini dalam kewirausahaan seni siswa ini, Pak Armin? Ya, Mbak Umu, dalam hal berkarya, produk ada yang dihasilkan tentu dengan ini membutuhkan pembiayaan. Nah, ini yang paling tadi yang disampaikan di awal bahwa ketakutan orang untuk berwirausaha adalah tidak punya modal. Tapi yang namanya memulai, maka dia harus berangkat dari bawah. Misalnya mungkin yang tidak punya modal yang sebesar yang pengusaha sekarang itu. Contohnya di seorang mahasiswa di Erlangga itu, dengan kemampuan make up, mungkin dia hanya berbekal saja dengan apa adanya awalnya, mengajak pada temannya itu menjadi model, di make up, kemudian difoto, di video, kemudian diekspor ke media sosial. Ini bisa menjadi sebuah cara untuk mengatasi yang kurang. Jadi kekurangan modal ini menjadi alasan mungkin yang pertama bahwa ada kendala yang dihadapi. Yang kedua, kurangnya keterampilan dan pemasaran digital. Nah, ini nanti akan dikuatkan dengan kemampuan keusahaan yang nanti di slide di materi yang berikutnya nanti akan lebih diperkuat bahwa banyak nanti menjadi unsur penopang untuk lebih memperkuat keterampilan bisnisnya, kemampuan pemasaran digitalnya. Kemudian kendala berikutnya adalah persaingan pasar yang ketat. Nah, di sekitar kita banyak sekali pesaing-pesaing. Nah, ini harus diminimalis, ini kemudian ditekan oleh para wirausahaan ini adalah bagaimana dia bisa meraih pasar yang begitu padat postingannya. Kita ambil contoh sebagai solusi, saya sangat kagum dengan manajemen Indomaret dengan Alfamart. Dia berprinsip bahwa di suatu tempat terjadi persaingan beberapa usaha, itu bisa mendatangkan orang untuk datang memilih yang mana yang terbaik. Bisa makin banyak berdiri di situ tempat-tempat, maka semakin banyak peluang untuk orang datang membandingkan yang mana mau duduk. Nah, itu. Kemudian di sekolahan itu mungkin kurang dukungan dari lingkungan sekolah atau keluarga. Ya, secara pandangan mungkin yang sempit bahwa kegiatan itu mungkin tidak akan mendatangkan sesuatu, kan mungkin tren keluarga yang masih dulu ya, bahwa dengan label yang 3 huruf PNSK atau ASN kan mungkin sebagai cenderungannya, sehingga ini kurang dukungan. Ya, dukung karena faktor ketakutan risiko bisnisnya. Jadi ini tantangannya, ada kekurangan modal, kurangnya keterampilan, kemudian persaingan pasar yang ketat, kemudian kurangnya dukungan lingkungan sekolah ataupun dari keluarga sendiri. Nah, Pak Armin, ini kalau di siswa sendiri minatnya untuk mengikuti kewirausahaan seni siswa gimana, Pak Armin? Saya hanya membacanya Mbak Yuni ya, waktu saya dengan dan sebandingnya sekarang, kalau kegiatan entah pameran, entah
pertunjukan, maka siswa dengan segala kemampuannya dikerahkan semua. Baik finansial, mau tenaganya, semua dikerahkan untuk menyongsong itu. Terkadang dari ini mata pelajaran lain saja itu, terkadang dia terganggu dengan antusias siswa untuk menghadapi ini. Ya, sangat tinggi antusiasnya siswa kita untuk yang ini. Sudah banyak contoh kasus yang bisa kita jadikan sebagai contoh tadi yang saya sampaikan. Saya pernah di Sinjai mengajar, Mbak Yuni. Waktu itu saya punya siswa, saya di sana membuka perusahaan otomotif. Banyak siswa saya ikutkan di kegiatan saya. Dan alhamdulillah, kegiatan itu sampai sekarang masih berlanjut sebagai sebuah mata pencarian. Jadi saya anggap bahwa seni yang dimiliki anak kita ini sangat diminati anak kita untuk bisa bernilai jual. Baik Pak Armin, ini kalau peran pemerintah sendiri dalam mengembangkan kewirausahaan seni siswa di sekolah. Ya, Mbak Yuni, dalam hal ini semua faktor pendukung sangat diharapkan untuk ini, terutama pemerintah. Nah, pemerintah ini kan sebagai manajemen semua kegiatan di sebuah negara, maka dia harus mengatur semua ini. Contoh dukungan pemerintah yang harus dia maksimalkanlah menyediakan program inkubasi bisnis bagi pelajar. Saya sangat terkesima dengan program Pak Mentan dengan petani milenial. Ini adalah sebuah program pemerintah untuk mendukung, memberi peluang kepada generasi muda untuk bisa menjadi sebuah pelaku-pelaku perusahaan. Yang kedua, tentunya dengan pemerintah harus ikut terlibat membantu pemasaran produk seni lokal. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Lebih banyak membuat event-event nasional, baik pameran seni ataupun sebuah pertunjukan, basar atau pasar yang dibuka, sehingga memberi peluang kepada anak kita. Tentu juga dia harus memperkuat kompetisi-kompetisi, lomba-lomba yang memberi peluang kepada kita untuk lebih mengembangkan kerjasnya. Nah, yang ketiga, karena tadi kendalanya adalah kekurangan keterampilan, maka pemerintah harus membuka ruang memberikan pelatihan bisnis bagi siswa dan guru. Ini di Makassar kan banyak ya, banyak tempat-tempat seperti itu yang kita mungkin waktu ada di tempat-tempat pedesaan, tapi sekarang ini program di Sulsel pernah diluncurkan seniman masuk sekolah, Mbak ini. Itu seniman masuk di kelas mengajar, memberikan materi tentang seperti yang kita bahas tadi itu, dengan kita terdapat stimulus untuk bisa mencari peluang-peluang yang berkaitan dengan perusahaan. Jadi pemasaran ini pelatihan bagi siswa dan guru ini sangat diharapkan lebih ditingkatkan oleh pemerintah supaya semua siswa dan guru kita punya peluang untuk mendapatkan keterampilan-keterampilan yang mungkin yang terupdate misalnya. Atau mendorong pengintegrasian perusahaan seni dalam kurikulum. Nah, tadi kan saya bisa berbicara tentang pengintegrasian yang baru konsep. Nah, mungkin nanti ke depan kurikulum yang sekarang ini diramu sedemikian rupa supaya integrasinya masuk dalam hal pembelajaran di sekolah. Bukan hanya nanti efek dari pembelajaran, tapi menjadi sebuah memang menunya di pembelajaran di sekolah. Nah, itu makanya pemerintah itu adalah dukungan penyediaan program berbasis inkubasi bisnis, kemudian membantu pemasaran dan pemasaran produk, kemudian memberi pelatihan dan mendorong pengintegrasian perusahaan seni dalam kurikulumnya. Oke Pak Armin, terakhir ini tentang ke depan kewirausahaan seni siswa ini yang tentunya perlu diharapkan ya. Ya. Silakan Pak Armin. Baik Mbak Yuni, mungkin Mbak Yuni sudah waktu mungkin hampir nutup ya. Iya. Saya hanya menggarisbawahi bahwa kewirausahaan seni itu bagi siswa bukan hanya tentang menghasilkan karya yang bernilai jual,
tetapi bagaimana kita membangun kreativitasnya, kemandiriannya, dan jiwa inovatifnya sejak dini. Iya. Jadi kalau di bangku sekolah itu sudah ditanamkan itu. Bagaimana dia kreatif, bagaimana dia mandiri, dan bagaimana dia inovatif. Nah, lewat kerusuhan seni ini, siswa nanti belajar memahami nilai dari sebuah karya yang dibuat. Sehingga dia akan mengembangkan keterampilan manajerialnya, serta membangun pemikiran mindsetnya sebagai entrepreneur yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Zaman terus berubah, dan dia harus terus mengupdate ilmunya untuk mengikuti perkembangan zaman. Dan kita berharap ke depan, semoga siswa kita semakin terdorong untuk menggali potensi kreatif mereka. Tentu mengharapkan dukungan dari lingkungan sekitar dan memiliki kesempatan lebih luas untuk menampilkan serta memasarkan karya mereka. Dengan demikian, kerusuhan seni bukan hanya menjadi aktivitas sampingan, tapi juga bisa menjadi bagian dari perjalanan mereka menuju masa depan yang sukses dan berdaya. Terakhir Mbak Yuni, Ya. Baik, terima sebagai ketua, tapi lewat pantun Mbak Yuni ya. Iya. Ya. Oke. Baik. Menenun kain disengkang, Iya. motif indah penuh makna, seni budaya jangan terlupa, warisan leluhur kita jaga bersama. Ya, yang kedua, nelayan melaut saat fajar, menangkap ikan penuh harapan, kewirausahaan seni jadi dasar, bangun bangsa dengan kearifan lokal. Ke hutan mencari rotan, dibuat anyaman jadi kerajinan, junjung tinggi adab dalam usaha, berdayakan lokal untuk kesejahteraan. Terakhir, petani kopi di lereng bawah Karaing, hasil panen wangi semerbak, jaga budaya, usaha mandiri, bangkit bersama, negeri pun menjadi tegak dan kuat. Demikian Mbak Yuni yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Armin Amri sebagai dosen STIA Nusantara Makassar yang sudah hadir di program acara Mozaik Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik sahabat budaya, demikian kami sudah hadirkan Mozaik Budaya di ruang dengar Anda. Dan saya Yuni pamit dari ruang dengar Tak. Selamat pagi, dan sebentar akan kami hadirkan di ruang dengar Anda melanjutkan kebersamaan kita. Ada obrolan seni budaya tentang wadah kreatif dalam perkembangan industri musik. Saya Yuni pamit dari ruang dengar Tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalankan ibadah puasa.